Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, di antaranya adalah satu nikmat yang disebut oleh para ulama dengan nikmatul istighfar, yaitu nikmat pemilihan, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Ini sebagai nikmat yang tidak ternilai, nikmat yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya Islam kita, iman kita bukan sekedar kebetulan, bukan sebuah undian, namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan surga dan neraka seseorang adalah bagian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu minal jannati aw minan nar. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan surga dan neraka. Yang mana pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau surga dan neraka seseorang sudah ditentukan, sudah ditetapkan, lalu untuk apa kita beramal?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian, karena sesungguhnya segala sesuatu itu akan dimudahkan menuju takdir yang telah ditetapkan baginya. Oleh karena itu, ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan usaha kita dalam beramal saleh, letih kita, keringat kita, peluh kita, langkah kaki kita menuju tempat ini, menuju taman-taman surga Allah dalam rangka thalabul ilmi, akan mengantarkan kita kepada takdir yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keridhaannya, minta surganya, dan mudah-mudahan nantinya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam malah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Ikhwan akhwat jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di antara sunnatullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dan memilih di antara mereka, menjadikan sebagian mereka itu lebih unggul, lebih mulia di atas sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang jumlahnya sangat banyak. Dari awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman hari kiamat nanti jumlahnya sangat banyak. Dan Allah memilih di antara mereka para nabi dan para rasul. Allah menciptakan tempat yang sangat luas, bumi kita yang kita pijak, bagian-bagian yang sangat luas. Dan Allah memilih Mekah, Madinah sebagai tempat yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan dalam satu tahun ada berapa? Ada 12 bulan. Dan menjadikan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Ini sudah sunnatullah, artinya ini kehendak Allah. Hak mutlak Allah menjadikan siapa yang lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surat Al-Qasas ayat 56. Wa rabbuka, dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhluq menciptakan, ma yasha'u apa-apa yang dikehendaki, wa yakhtar dan memilih di antara mereka. Oleh karena itu ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam waktu yang tidak lama, sebentar lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan Ramadan.
Ramadan akan menghampiri kita. Dan kalau kita bicara tentang kemuliaan serta keutamaan bulan Ramadan, sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Masya Allah, sangat banyak sekali. Tapi tentunya bagi seorang muslim dan muslimah yang cerdas dalam memanfaatkan momentum yang mulia ini, bukan hanya fokus pada keutamaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang itu sudah pasti ada dalilnya, ada dasarnya. Baik kita manfaatkan atau tidak, bulan Ramadan tetap menjadi bulan utama, bulan mulia, dengan Lailatul Qadarnya yang luar biasa. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah yang cerdas, fokus kita bagaimana menjadikan diri kita sebagai hamba yang mulia di bulan mulia tersebut, dengan cara menghidupkan bulan Ramadan tentunya. Ini yang menjadi fokus kita. Kalau bulan Ramadan sendiri, ya tadi kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, dan bahkan sering dibaca oleh ikhwan dan akhwat sekalian dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan. Tapi fokus kita adalah bagaimana menjadikan kita sebagai hamba Allah yang mulia di bulan yang mulia ini. Maka di sana ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan, ikhwan akhwat sekalian. Tahapan awal bahkan sebelum datangnya bulan Ramadan, yang pertama yaitu bagaimana kita menghadirkan kegembiraan. Maqamatul farah, bagaimana kita menghadirkan kegembiraan. Ini sangat penting tentunya, karena masalah rasa ini ada manajemennya dalam Al-Quran. Tapi bukan pembahasan kita pada saat ini ya. Manajemen gembira dan sedih itu ada, sehingga kalau orang tahu ilmunya itu enak, mas dan mbak sekalian. Kalau kita ngerti ilmunya itu enak, gembiranya ada pahala, bahkan ketika sedih ada pahala. Loh, ini enaknya orang punya ilmu. Beda sama orang yang nggak ngaji, nggak ngerti ilmu. Orang tahu ilmunya, ketika pakai sendal aja bisa ada pahala, nguap aja ada potensi pahala. Ketika menguap menutup tangannya, menutup mulutnya dengan tangannya. Ketika pakai sendal dimulai dengan kaki kanannya. Apa enggak pahala itu? Akan berpahala ketika dia niatkan semua itu dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda orang yang tidak diberikan ilmu, masya Allah. Makanya bagian awal yang perlu kita lahirkan adalah kegembiraan. Karena sungguh kegembiraan di sini, kalau dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa macam. Ada kegembiraan yang memang dipuji oleh Allah, ada kegembiraan yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kita tidak akan bahas seluruhnya, kita hanya kaitkan dengan bagaimana kita gembira dengan bulan Ramadan ini. Kita kan belum masuk nih, belum ada tarawih kan. Yang penting senang dulu ya, yang penting senang dulu. Tapi senang dan gembira ini tentunya berdasarkan ilmu. Karena kalau nggak pakai ilmu nanti bingung, Ustaz, bagaimana saya bisa senang? Yang biasanya bisa sarapan, akhirnya nggak bisa sarapan kan? Biasanya kalau siang makan nasi padang, ini nggak boleh makan. Bagaimana bisa senang dan gembira? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, hendaklah dengan karunia Allah, dengan rahmatnya mereka bergembira. Dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan apapun yang bernilai kebaikan, hendaklah orang itu bergembira. Wa khairu mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Gembira dengan sesuatu yang luar biasa berupa karunia Allah Subhanahu Wa Taala dihadirkan untuk kita bulan suci Ramadan. Ini kalau orang senang saja itu tanda iman, ya mbak-mbak sekalian. Orang senang terhadap kebaikan itu kan, masya Allah. Maka senang akan lahir cinta kan, gitu kan. Makanya dalam Islam itu diajarkan bagaimana kita cinta dan benci karena Allah. Sehingga kalau orang itu menganggap Islam hanya mengajarkan cinta, salah. Islam itu mengajarkan cinta dan benci, tapi ingat karena Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan,
awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal hubbu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bagian yang tidak bermanfaat dalam hidup kita itu ada 10. Tapi panjang belum disebutkan. Tapi satu bagiannya apa? Rasa cinta yang kosong dari tujuan untuk mencari ridha Allah. Makanya ada ikhwan yang suka dengan akhwan. Kalau tidak dikaitkan cintanya karena Allah, itu capek lelah, menghabiskan energi, tapi tidak berbuah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting bagaimana orang itu bergembiranya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai rasa yang ada pada diri kita ini salah. Maka rasa gembira pun dalam Al-Qur'an ada sebagiannya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang kafir. Pada surat Ghafir ayat 83. Mereka tuh senang dan bangga, gembira dengan ideologi kafir mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, farihu bima 'indahum minal 'ilm." Ketika datang kepada mereka risalah para nabi, mereka menolaknya dan mereka bangga dan bergembira dengan apa-apa yang ada pada mereka. Dan ada juga orang-orang yang bergembira dengan kemaksiatan, seperti orang-orang munafik. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 81. At-Taubah ayat 81, "Farihal mukhallafuna bima ka'adhim khilafa Rasulillah." Mereka orang-orang munafik itu senang dan bergembira kalau bisa menyelisih Nabi. Nabi Muhammad berangkat pada waktu itu ke perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Orang-orang munafik berhasil menipu Nabi dengan alasan-alasan mereka supaya tidak ikut perang. Dan itu disetujui oleh Nabi. Sehingga ketika berhasil makar mereka senang, padahal itu maksiat. Maka tadi banyak sekali ibadah-ibadah itu dikaitkan dengan rasa. Makanya kalau orang melihat kebaikan, mendapatkan kebaikan, bila kok senang, gembira, itu iman. Melihat satu kemaksiatan, nggak suka, itu iman. Tapi cukup sebagai indikasi hati orang bermasalah ketika melihat kebaikan, itu nggak senang. Tapi sebaliknya ketika melihat kemaksiatan, senang, itu indikasi hatinya bermasalah, kalbunya bermasalah. Makanya kalbu ini sangat urgen sekali dalam kehidupan kita. Yang paling mahal itu hati kita. Makanya sasaran target utama setan ya hati. Mereka ngerti. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya yang namanya pengendali kontrol manusia adalah kalbunya. Kalau baik hatinya, maka baik amalan zahirnya. Kalau buruk kalbunya, buruklah amalan zahirnya. Ini jadi sasaran target utama setan hati. Tapi barakallahu fikum, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bergembira. Tapi bergembira di sini tentunya tidak bisa dipaksa ya. Bergembira itu pasti ada sebabnya. Kenapa kok senang gitu ya? Kenapa senang tinggal di sini? Pasti ada sebabnya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-farah, kegembiraan adalah ladzatun fil qalbi bi idrakil maqsudi wa nailil mustahab. Kegembiraan adalah kelezatan yang dirasakan dalam hati karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Makanya seorang muslim kok bisa tidak bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, dan ini hadis qudsi firman Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Sesungguhnya seluruh amalan anak Adam itu bagimu, kecuali saum, sesungguhnya dia adalah untukku. Ini menarik ikhwan akhwat sekalian. Tentunya kita paham bahwasanya amal itu segalanya untuk Allah. Tapi Allah menyatakan secara langsung dalam hadis qudsinya, seluruh amalan anak Adam itu bagi mereka sendiri kecuali saum. Saum itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sebagian ulama mengatakan maksud daripada firman Allah dalam hadis qudsi ini adalah ibadah saum adalah ibadah yang paling khusus, karena ibadah saum adalah ibadah yang paling ikhlas.
Sedangkan ibadah yang lain potensi riaknya itu besar. Orang sholat gitu ya, jadi imam, kemudian datang orang yang dia sukai misalnya, akhirnya bacaannya dibagus-baguskan, bahasanya diperpanjang, malu kalau bacanya kul. Padahal kul itu luar biasa fadilahnya, maka jangan remehkan kul. Kan kita baca juga itu tulisan-tulisan orang di media sosial. Jadi pengennya melucu tapi ternyata apa? Meremehkan kulhu. Padahal kulhu itu keutamaannya adalah sepertiga Al-Quran, pahalanya masuk. Bukan dinilai khatamnya, makanya jangan modus ya mas. Nanti maharnya kalau nikah khatam Quran. Sebelum akad, ya coba mas khatam Quran. Bacanya kulhu 3 kali, ini modus ini. Ya. Dia mendapatkan pahala khatam Al-Quran karena dibaca 3 kali. Tapi dia dianggap tidak menghatamkan Al-Quran. Orang bernazar, saya bernazar nanti kalau mendapatkan ini akan menghatamkan Al-Quran. Sudah mendapatkan apa yang diinginkan, diminta untuk menghatamkan Al-Quran, malah membaca 3 kali. Nah, ini tidak tepat. Tapi barakallahu fikum. Jadi ibadah shaum itu potensi untuk ikhlas itu besar. Jadi kemungkinan jarang terjadi ada orang yang di rumah makan keluar langsung puasa kan jarang. Kalau ada orang seperti itu bahaya imannya. Ya. Jadi maknanya di situ. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah puasa itu pahalanya tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun dia mungkin melakukan kesalahan yang bisa menghapus pahalanya, tapi khusus pahala shaum tidak bisa diganggu-gugat karena itu dijaga oleh Allah. Gimana nggak senang nih? Nanti di akhir bab insya Allah kita akan bahas tentang bahayanya penghancur pahala termasuk pahala Ramadan. Supaya betul Ramadan itu bermakna untuk kita berdua. Bukan hanya semangat ibadah, tapi bagaimana mengikat pahala ibadah Ramadan itu. Barakallahu fikum para ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnah. Shaum adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau lagi puasa jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak teriak-teriak, kata-katanya kasar. Nanti kita bahas pada bagaimana cara menghidupkan ibadah pada bulan suci Ramadan, jenis-jenis ibadah seperti apa. Apa orang ketika rajin sholat juga rajin gibahnya, ini kan jadi masalah juga. Fa idza sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kalau ada orang mencaci, ada orang yang mengajak bertengkar, berantem, maka hendaklah dia mengatakan saya sedang puasa. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya puasa juga kontrol ya ikhwan wal akhwat. Jadi kalau orang mencaci kita katakan pada diri kita. Dia mengatakan kita katakan pada diri kita sebagai pengingat. Jangan ikut marah, kamu kan puasa. Ada juga yang mengatakan maknanya sesuai dengan hadis. Kalau ada orang yang mencela, bilang ke dia, maaf saya lagi puasa. Kalau pengen mencela saya nanti tunggu di luar Ramadan, karena saya lagi puasa nih, nggak bisa berani. Jangan gitu juga ya. Jadi mengintimidasi namanya. Jangan sekarang mas, saya lagi puasa, tidak artinya saya puasa. Kemudian walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khalufu fami shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Aroma nafas orang yang berpuasa, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Tapi ini nanti di hari kiamat ya mas-mas, bukan di dunia. Oh di dunia ini beda baunya. Makanya jangan bercanda sama temennya. Sini mas, mau pengen bau minyak kasturi enggak? Gitu kan? Ini nanti sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Ini adalah keutamaan orang yang berpuasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh gosok gigi di siang bulan Ramadan setelah tergelincir matahari. Jadi waktu zuhur itu kan tanda masuk waktunya tergelincir matahari. Itu biasanya perubahan aroma mulai terjadi, perut mulai kosong. Itu sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i makruh gosok gigi. Kenapa? Akan menghilangkan asar ibadah. Jadi kalau bisa tuh ibadah itu asarnya
bekas-bekasnya itu jangan dihilangkan. Makanya kita buat bekas-bekas yang banyak dalam ketaatan. Misal di masjid kalau bisa jangan kontrak tempat. Ini tempat saya, kalau tempatnya mana? Ini malah keliru. Banyak. Jadikan tempat di masjid ada tempat sujud dan rukuk Anda. Semakin banyak tempat yang kita kunjungi dalam kebaikan, nanti di akhirat akan bersaksi untuk kita. Di sini makanya dalam mazhab Syafi'i disebutkan makruh gosok gigi setelah zuhur. Tapi mazhab yang lain boleh, nggak masalah karena itu nanti di akhirat. Ya boleh pakai pasta gigi nggak? Ya boleh. Yang penting jangan korupsi. Boleh kumur-kumur nggak? Ya boleh. Yang penting kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya 3 kali. Dan sampai kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya 2 kali, ini jadi masalah. Yang satunya kemana? Ini muskilah, kata orang Arab, muskilah. Ya, tapi insya Allah enggak. Karena tadi apa? Puasa ibadah yang potensi ikhlasnya besar. Ya, kalau ada orang yang kumur-kumur aja korupsi ini bahaya. Masya Allah. Kemudian terakhir Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam hadis qudsinya, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang puasa akan mendapatkan 2 masa kebahagiaan. Bahagia di dunia pada saat buka puasa atau lagi hari raya. Bisa diartikan hari raya atau saat buka puasa itu senang ya Masya Allah. Ya, lebaran, walaupun nggak boleh mudik ya senang juga kan. Yang penting lebaran. Yang nggak puasa aja senang gitu kan. Yang nggak puasa aja senang. Puasa nggak ikut, lebaran ikut juga. Yang kedua adalah kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabbnya membawa pahala puasanya. Karena apa? Ancaman hari kiamat pada saat di padang mahsyar, rasa haus, rasa dahaga, bahkan disebutkan dalam hadis ada sebagian orang itu tenggelam dengan ringannya. Hadis-hadisnya banyak sekali. Ada yang tenggelam sampai lututnya, ada tenggelam sampai lehernya, ada tenggelam total dengan keringatnya. Matahari didekatkan, orang menunggu hisab. Masya Allah. Maka orang yang merasakan haus dan dahaga di dunia karena Allah, maka dia tidak akan merasakan haus untuk kedua kalinya di akhirat. Tidak akan berkumpul 2 rasa haus. Dia akan berkumpul 2 rasa takut. Maka ketika dunia dia penuhi kehidupannya dengan rasa takut karena Allah, maka tidak akan merasakan takut di hari kiamat. Di sini, ini Masya Allah. Ini kesempatan bagaimana kita tidak gembira. Kemudian ada hadis lagi yang insya Allah dengan kita membacanya dan memahaminya kita jadi gembira. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Orang yang puasa sehari saja di jalan Allah. Di jalan Allah ini menarik ya. Makna di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Sehari puasa di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Sehari ya enggak. Kalau bisa 29-30 hari bisa dikalikan sendiri itu. Kalau orang tidak dimasukkan ke dalam neraka aja, Masya Allah, ini sudah keberhasilan luar biasa. Ini dijauhkan banget, dijauhkan. Makanya memang kalau kita baca hadis-hadis ini bisa disimpulkan ada tempat yang di situ tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi orang pasti antara masuk surga dan neraka, tidak bisa milih tengah-tengahnya. Saya di halaman surga saja ya Allah, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Ini cita-citanya kurang greget. Makanya Rasulullah itu menasihatkan kita kalau kita minta surga, mintanya firdaus. Jangan mintanya yang rendah. Kita diajar oleh Rasulullah itu kalau minta yang serius, minta surga itu firdaus. Karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Jangan minta ya Allah, emperan surga pun nggak masalah. Ini kurang greget. Karena takutnya apa? Kita kurang semangat beramal juga. Kalau kita mintanya firdaus kan, ketika beramal kecil kan malu itu. Misalnya infaknya 10.000, minta firdaus kan malu itu, ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahan permintaan kita itu memotivasi kita beramal. Baik, barakallahu fikum, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama bagaimana memanage hati kita. Bergembira insya Allah mbak-mbak dan mas-mas sekalian, ikhwan akhwat sekalian. Dengan kita membaca keutamaan-keutamaan amaliyah bulan Ramadan, itu jadi senang, Masya Allah. Ramadan gitu ya. Kedua, baru bagaimana kita bersyukur. Maqamatus syukur. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Untuk pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Yang mana para salaf itu
6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu doanya supaya dijumpakan dengan bulan suci Ramadan. Rindu betul 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya ayolah ikhwan wal akhwat, 1 bulan Ramadan ketika dijumpai oleh seorang muslim, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keutamaan lebih tinggi dibandingkan orang yang mati syahid di jalan Allah. Kita ngerti orang yang mati syahid di jalan Allah, ayolah ikhwan, banyak keutamaan sekali. Dia masuk surga tanpa hisab. Dia bisa memberikan syafaat pada 70 orang dari keluarganya. Kemudian tidak melalui namanya fitnatul kubur. Tidak ada proses ujian pertanyaan di kubur ya. Padahal manusia biasa pasti akan melalui. Nanti ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu. Itu ada nanti pertanyaan kubur yang disebut dengan fitnatul kubur. Tapi orang yang mati syahid, ruhnya diambil oleh malaikat, diletakkan di tembolok burung hijau yang mereka terbang di surga di pagi, di sore hari, memakan rezeki Allah di surga. Sampai nanti mereka di hari kiamat akan dikembalikan ke kuburannya bersatu dengan jasadnya, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisinya ketika mereka meninggal. Ya, ini nikmatnya orang yang taat dan mati dalam ketaatan seperti itu, mbak-mbak. Makanya kan kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khaira ayyami yauma liqa'ika wa khaira a'mali khawatimaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, amal terbaik adalah amal pada saat aku berjumpa denganmu. Hari terbaik adalah hari di mana aku berjumpa denganmu, dan amal terbaik adalah amal di endingnya. Tetapi namanya husnul khotimah bukan seperti makanan cepat saji ya, tapi adalah akumulasi dari ketaatan-ketaatan kita kepada Rabbul Alamin. Man asya ala syai'in mata alaih. Orang yang membiasakan hidup dengan gaya tertentu, biasanya Allah matikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat orang yang mati dalam keadaan sujud, kadang-kadang kita bertanya, amalan apa yang dia sembunyikan di sisi Allah sampai Allah matikan dia dalam keadaan sujud. Ada orang yang mati dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Amalan apa yang dia sembunyikan sampai Allah matikan dia dalam keadaan seperti itu? Masya Allah. Maka orang dibangkitkan dalam kondisi dia mati. Orang yang mati dalam keadaan ihram haji atau umroh, yang mana tidak boleh diberikan minyak wangi gitu ya, karena orang ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh ditutup kepalanya karena orang ihram tidak menutup kepalanya. Nanti dibangkitkan dari alam kubur, mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, dan pahalanya mengalir sejak dia meninggal sampai hari kiamat dibangkitkan. Masya Allah. Tapi makanya ada sebuah hadis dengan awal sekalian. Tolhah bin Ubaidillah menceritakan ada 2 orang bersaudara yang bareng-bareng masuk Islam. Tapi yang satu semangat ibadah, yang satu biasa aja. Sampai yang semangat ini berjihad fisabilillah meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian temannya yang biasa, yang saudara yang biasa ini meninggal setahun setelahnya. Tolhah bin Ubaidillah dalam mimpinya melihat surga ketika beliau berada di gerbangnya. Beliau melihat 2 orang ini. Orang yang amalnya biasa yang mati 1 tahun setelah kematian saudaranya syahid tadi, dipersilakan dulu masuk surga. Baru saudara yang tadi. Dan mimpi ini ceritakan pada para sahabat yang lain, dan mereka takjub. Sampailah kepada Rasulullah. Apa kalian takjub dengan kejadian ini? Iya, benar ya Rasul. Bukankah si fulan yang mati 1 tahun setelah saudaranya itu mendapatkan Ramadan, 1 Ramadan, mendapatkan sholat, rukuk dan sujud di dalam sholatnya? Benar ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, inna mimma bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya derajat antara keduanya itu, jaraknya itu seperti langit dan bumi. Masya Allah. Makanya kita tetap minta, walaupun mungkin tinggal ngitung beberapa hari, karena Allah itu kalau menakdirkan nggak ada yang bisa menolak. Besok Ramadan, hari ini orang dipanggil oleh Allah itu bisa. Allahumma ballighna Ramadan. Minta yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya mungkin ada sebagian orang yang kurang serius ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Ini kesempatan luar biasa. Bagaimana kita memaksimalkan bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban berpuasa. Alhamdulillah.
diwajibkan puasa ya, akhwat sekalian. Kita bersyukur. Jarang-jarang orang bersyukur atas kewajiban. Ini agak unik juga. Kalau orang dikasih tugas, misalnya di kantornya, Mas, tolong kerjakan ini. Paling jawabannya apa? Siap gitu kan? Jarang-jarang kalau dikasih tugas atasnya, nih Pak, tolong kerjakan ini. Terima kasih Pak atas tugasnya, kan nggak ada. Jarang-jarang ya. Itu baik benar itu kalau ada karyawan seperti itu. Ini kita berlatih untuk berterima kasih pada Allah atas kewajiban puasa. Kenapa? Karena kalau diwajibkan besar kemungkinan puasa ya enggak. Kalau enggak puasa kan takut itu. Kalau orang berpuasa dapat keutamaan puasa. Coba kalau Ramadan kira-kira hukum puasa pada bulan tersebut seperti puasa Senin Kemis. Kira-kira banyak yang puasa atau enggak? Ternyata puasa pada bulan Ramadan hukumnya enggak wajib. Walaupun dikasih janji besar-besar ini pahalanya surga, pahalanya ini, kira-kira gimana? Ya ada yang puasa tapi kemungkinan ya sedikit, nggak banyak. Makanya alhamdulillah ya Allah Engkau wajibkan puasa ini. Karena kita tuh kadang-kadang butuh dipaksa. Maka Allah itu Al-Jabbar yang maha maksa. Wajburni, jeburkan saya ya Allah, paksa saya gitu. Makanya kan bagaimana kita bisa menikmati ibadah itu, di antara jalannya adalah kita paksa diri kita sampai hadir rasa cinta terhadap ibadah tersebut, sampai nanti ada rasa kangen dan rindu terhadap ibadah tersebut. Ada istilah ketagihan ibadah. Kalau nggak ibadah nggak enak, ketagihan. Orang tidak membaca Al-Quran sehari kalau hidupnya kan gitu kan. Ini sudah taraf ketagihan. Para sahabat, para salaf dulu masya Allah, kalau capek lelah sholat. Kalau hari ini kita ditanya kenapa mas capek, habis taraweh pada pegel badannya. Nah, ini memang beda kelas. Tapi barakallahu fikum, ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini intinya, yaitu al-munafasah, bagaimana kita berlomba-lomba untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Jadi tahapannya jelas tadi, mbak-mbak, mas-mas sekalian. Yang pertama kita senang dulu, gembira. Kedua apa? Bersyukur ya. Mudah-mudahan kita sampai ya. Tinggal berapa hari ini kita minta dipanjangkan usia kita dalam keberkahan. Minta dipanjangkan usia dalam keberkahan. Jangan hanya minta panjang umur saja, karena belum tentu orang yang panjang umur itu enak. Tapi yang ketiga, bagaimana kita berlomba-lomba di sini. Berlomba-lomba betul-betul menghidupkan bulan suci Ramadan dengan ibadah. Dan ibadah di sini ada dua. Ada ibadah yang sifatnya fi'liyah. Fi'liyah ini adalah ibadah yang sifatnya perbuatan, action kita. Dan Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Bahkan mohon maaf ini ikhwan akhwat sekalian, para salaf dahulu itu biasanya malah menutup kajian-kajian ilmu. Sama seperti itu. Imam Malik menutup kajian majelis hadisnya, fokus ke Quran. Maka salah satu fokus kita di dalam menghidupkan bulan suci Ramadan, perbanyak menghatamkan Al-Quran. Makanya ada yang tanya, Ustaz bagaimana? Kita menghatamkan atau tadabbur? Kalau bisa dua-duanya bagus, tapi kalau tidak bisa kejar untuk berbanyak. Tadabbur di lain waktu. Ataupun tadabbur beberapa ayat kemudian kejar dalam berbanyak baca Al-Quran. Itu para salaf. Jadi yang penting banyak ulang-ulang. Sampai Imam Syafi'i khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Siangnya sekali, malamnya sekali. Kalau mas-mas nggak usah banyak-banyak lah, 10 kali udah alhamdulillah. Ya. Sekali aja Ustaz, khatam alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang alhamdulillah. Jadi Al-Quranul Karim pahalanya besar, di hari biasa aja besar. Apalagi di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya dalam keadaan normal itu para ulama memakruhkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ada hadisnya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, itu rajin sholat. Sampai sholat itu siap malam. Malamnya itu tidak ada waktu digunakan untuk tidur. Ditegur oleh Rasul. Puasanya pengen setiap hari. Jangan, kalau pengen puasa puasa sehari, berbuka sehari. Saya kuat, jangan-jangan, itu puasa terbaik. Menghatamkan Al-Quran itu Rasulullah mengatakan
kepada beliau, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku mampu lebih cepat daripada itu ya Rasul. Khatamkan dalam waktu 20 hari. Aku mampu lebih cepat daripada itu ya Rasul. Sampai pada angka 3 hari. Nego ini, masih nego. Abdullah bin Amr masih nego. Saya mampu lebih cepat daripada itu ya Rasul. Cukup 3. Itu di hari normal. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, ada kondisi keadaan tidak normal di mana orang boleh menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Itu diantaranya ada di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Di tempat yang mulia misalnya adalah Mekah bagi orang-orang yang tidak tinggal di sana. Mumpung umroh khatamkan Al-Quran setiap hari boleh. Atau orang yang berada di bulan suci Ramadan boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ini kesempatan, makanya ancang-ancang. Jadi ancang-ancang itu sebetulnya pada 2 bulan sebelumnya. Ikhwan akhwat sekalian, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Makanya dan Ramadan itu banyak sering kita dengar adalah latihan. Soalnya bukan latihan, itu adalah waktu memanen. Sedangkan asarnya pengaruhnya lagi setelah Ramadan. Maka latihannya pada 2 bulan pertama. Maksudnya 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Maka ada hadis dhaif tapi hadisnya maknanya bagus. Kita minta keberkahan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan. Hadisnya dhaif tapi dalam masalah doa lebih longgar. Janganlah hadis dhaif, ngarang sendiri aja boleh, Mas. Misalnya Mas Rasid doa, ya Allah, saya dikasih jodoh yang solehah ya Allah, yang misalnya seperti ini ciri-cirinya. Enggak ada dalam hadis tuh nyebut kayak ini bid'ah, enggak. Doa ngarang pun boleh, apalagi hadis. Walaupun hadis dhaif yang penting maknanya sahih, boleh. Ya, ngarang sendiri boleh. Enggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Yang penting ya kita serius, bahasa Indonesia pun boleh. Tapi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Ya. Misalnya sujud, ya Allah, saya dikasih rezeki, ini nggak boleh, itu batal sholat. Kemudian samping dengarnya amin gitu, ini menjadi masalah. Ya, jadi persiapannya itu 2 bulan sebelumnya, manennya saat Ramadan. Saya pengen khatamkan Al-Quran, tapi nggak lancar. Lancarkan di 2 bulan itu. Ustaz tinggal berapa hari, jangan menyerah. Walaupun tinggal berapa hari kan Mbak. Maka Ibnu Taimiyah itu memberikan gambaran orang itu seperti kuda yang berpacu. Intinya kan menang kan, finishnya kan, walaupun startnya beda. Kalah start gak apa-apa, tapi jangan kalah finish. Ya kan? Itu prinsipnya. Boleh kalah start, tapi jangan kalah finish. Itu dia. Oh, semangatnya baru sekarang nih. Tapi kok sebentar lagi nih, gimana persiapannya? Boleh kalah start tapi jangan kalah finish. Jadi Quran dipegang. Mbak-mbak, mas-mas, ikhwan akhwat, harus ada target. Ya Allah, paksa saya. Ya. Paksa, jangan ini pakai dalil naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tidur mulu. Ya tidur ibadah tapi secara umum hadisnya lemah, nggak bisa dipakai. Tidur mulu. Dibangunkan sholat zuhur, mas bangun mas, marah. Gimana sih orang lagi ibadah dibangunin gitu? Ya, jadi masalah. Jadi Al-Quran dipegang. Cara menghidupkan ibadah bulan suci Ramadan, Al-Quran target. Ya, Al-Quran dipegang. Syukur-syukur yang sudah hafal diperbanyak khatam. Kemudian adalah berikutnya seperti yang biasa-biasa kita lakukan, sholat malam, sholat tarawih diperbanyak. Rakaatnya tidak ada batasnya. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh, sudah witir bangun malam lagi, tahajud lagi, tapi jangan witir lagi. Karena witir tidak ada 2 kali. Ya, kemudian habis sholat jam 1 tidur lagi, bangun jam 2, sholat lagi boleh juga. Boleh. Ya. Jadi sholat malam itu tidak terbatas rakaatnya. Ya, boleh melakukan 11 rakaat ya boleh, 23 rakaat boleh. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat, boleh-boleh saja. Sholatul laili masna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bagi orang yang bacaannya itu panjang, sekali rakaat misalnya hafalannya banyak, boleh ngambil 11 rakaat. Tapi kalau hafalannya cuma
Itu lebih baik diperbanyak rakaatnya. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Ya, itu diperbanyak rakaatnya itu. Ya, menang di jumlah rakaatnya. Alhamdulillah. Menghidupkan malam dengan salat. Ya. Kemudian bulan Ramadan menghidupkan dengan as-shadaqat. Ini juga kesempatan luar biasa. Ya, bersedekah di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat dermawan. Tapi pada bulan Ramadan lebih dermawan. Rasul itu kalau sedekah enggak nanggung-nanggung. Itu pernah suatu saat datang seseorang minta sedekah dengan Nabi. Wahai Muhammad, orang Badui itu gitu. Sampai kemudian turun ayat tidak boleh manggil nama Nabi dengan namanya, enggak boleh. Kalau menceritakan boleh. Muhammad kemarin datang, ini kan menceritakan bukan manggil. Tapi kalau manggil enggak boleh, namanya langsung. Tapi manggil dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi orang Arab Badui, orang Arab pedalam datang, ya Muhammad, minta sedekahnya. Kata Nabi, kamu lihat tuh kambing di antara dua lembah itu. Ya, ambil semua. Bukan ambil satu yang paling kurus, bukan. Ambil semuanya. Sampai senang sekali orang Arab Badui ini tadi datang ke kaumnya menceritakan tentang Nabi Muhammad, masuk Islam semuanya. Maka dakwah dengan akhlak itu kadang-kadang luar biasa. Ya, kalau Evan awalnya sering ngaji, dakwahnya emang sampaikan dalil, detail macam-macam. Tapi orang umum untuk menyentuh hati mereka terkadang nggak butuh dalil. Akhlak yang mulia. Di antaranya adalah berbagi. Di sini. Jadi kalau kita mendakwai teman-teman di sini memperdalam ilmunya, ya sampaikan dalil. Fikihnya bagaimana, tafsirnya bagaimana, seperti itu. Tapi terkadang orang-orang yang belum sampai ke masjid, maka jangan halangi mereka karena akhlak kita yang buruk. Ya teman-teman, ikhwan-akhwat sekalian, jadi ilmu itu buahnya akhlak. Jangan sampai kita dakwah itu ditolak karena akhlak kita. Kalau ditolak karena konten dakwah kita nggak usah sedih. Jangan kan kita. Nabi Muhammad orang terbaik ditolak, bahkan diusir dari kampung halamannya. Nggak usah sedih. Itu sudah sunnatullah. Dibully, dibilang sok suci, ya mbak. Ini ya kita kan sok suci gitu. Ya alhamdulillah sok suci daripada sok najis kan. Jadi masalah. Alhamdulillah sok suci, tidak sok najis. Barakallahu fikum. Kemudian dengan kita sedekah yang sangat strategis seperti memberikan iftar, ada istilah mencuri pahala orang lain tapi halal. Dengan ngasih satu box makanan kepada orang yang puasa, kita dapat jatah pahala dia untuk kita utuh, tapi tidak kurang jatah pahala dia. Wah ini masya Allah, mencuri pahala tapi ini apa namanya halal. Menghidupkan bulan suci Ramadan dengan dakwah. Nah, ini penting. Dengan dakwah. Ini juga ibadah. Makanya tidak berhenti. Orang muslim itu tidak ada islah libur, nggak ada ternyata. Karena ayatnya apa? Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu amalan, isi dengan amalan yang lain. Tidak ada libur ibadah itu nggak ada. Nah kalau tidur bahkan tidurnya itu bernilaikan ibadah. Masalah. Mu'ad bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari pernah ngobrolnya orang soleh itu ilmu, ngopinya orang soleh itu berpahala juga. Mas suka ngopi, jadikan tempat ngopi itu tempat ibadah, bukan sholat dan sujud, bukan, tapi apa? Konten obrolannya itu ibadah gitu. Jangan A sampai Z itu ngobrol macam-macam malah maksiat. Aduh, boleh sama-sama ngopi tapi levelnya beda mas. Mbak Ma juga gitu. Ngerumpinya tuh ibadah. Jangan malah ngerumpi ngabisi pahala. Puasa-puasa ngerumpi. Ya kita nggak gibah ya memang itu bener kan, nggak gibah kan gitu. Astagfirullah kalau gibah ya. Tapi bener kan gitu. Diulang-ulang mulu kan. Itu setan gitu. lanjut. Masya Allah. Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari tidak menyambang salat malam. Kamu gimana kalau malam hari? Kata Mu'ad bin Jabal, ama ana fa anam wa aqum fa arju fi naumati ma arju fi qamati. Kalau aku biasanya aku jadikan malam itu sebagian untuk tidur, sebagian untuk tahajud. Tapi tidurku aku harapkan pahalanya sama dengan pahala tahajud. Imam An-Nawawi mengatakan dan para ulama pensyarah hadis mengatakan orang yang tidurnya dalam rangka untuk persiapan sholat malam maka pahala tidurnya sama dengan pahala tahajud. Enak itu. Makanya orang punya ilmu tuh enak. Ngerti manajemen ibadah tuh ngerti.
Oleh karena itu aqrabut turuq ilallah huwal ilm. Jalan yang paling dekat mengantarkan pada Allah itu ilmu, Mas. Benar. Kalau orang itu hijrah, hijrah. Kita sudah tinggalkan maksiat. Untuk memupuk hijrah kita menjadi keyakinan yang kuat itu, jangan berhenti pada tren hijrahnya. Tren hijrah itu gak buruk, bagus itu kita trenkan hijrah itu. Orang hijrah itu keren. Mas-mas, mbak-mbak itu gak usah malu. Hijrah. Tapi jangan berhenti di trennya aja. Ya. Tapi untuk memupuk keyakinan supaya tidak tumbang di jalan hijrah. Karena jalan hijrah itu kita jangan bayangkan seperti jalan tol. Ada orang yang hijrah dari tidak makan riba, dia tinggalkan kerjaannya, padahal gajinya masya Allah. Ini ada salah satu jamaah saya. Ya, gajinya itu besar, ya lumayan. Sebulan dia dapat 30-40 juta. Dia tinggalkan, dia tidak semulus apa yang dibayangkan kan? Ujiannya, usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha ini gagal, masya Allah. Makanya petunjuk hidayah Allah itu Allah janjikan untuk orang-orang yang kuat keyakinannya. Apa dalil? Ini ada dalilnya, bukan dari kantong anak. Surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Wabil akhirati hum yuqinun, kan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala huda. Dan mereka yakin akan negeri akhirat, balasannya adalah mereka senantiasa berada di atas petunjuk. Orang yang yakinnya kuat itu akan berada di atas petunjuk. Maka kalau orang itu hijrahnya hanya tren-tren saja, tidak dipupuk dengan ilmu sehingga menghadirkan keyakinan yang kuat, apa? Tumbang di jalan hijrah. Mbak-mbak, mas-mas, masya Allah. Alhamdulillah Allah menyapa kita dengan hidayah. Mungkin seumur-umur antum, seumur mas-mas mbak sekalian, ada sebagian mereka yang mengerti itu hidayah. Masih tenggelam dalam kemaksiatan, masih tenggelam dengan dunia. Masya Allah, masih mengejar sesuatu yang fana. Padahal kehidupan hakiki itu, masya Allah, kehidupan akhirat, kematian seseorang tidak ada yang mengerti. Maka yang paling mahal setelah wujudnya kita itu hidayah itu. Maka kita tuh minta hidayah itu setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sudah diberikan petunjuk, mudah-mudahan kita istiqomah di atas petunjuk tersebut. Maka di antara amal ibadah bulan suci Ramadan menebarkan kebaikan. Orang yang puasa itu bagus nggak? Bagus, lebih bagus lagi ngajak orang lain berpuasa. Orang ngaji kayak mbak-mbak ini bagus kan? Dan lebih bagus lagi apa? Ngajak orang lain untuk bisa ngaji bersama. Orang sholat bagus, ngajak orang sholat bagus. Makanya akhir zaman, kalau kita ngaji akhir zaman banyak fitnah malapetaka ini. Jadi sholat itu nggak cukup untuk kemudian masuk surga. Harusnya jadi apa? Muslim. Ya, apa bedanya? Sholat sama muslim. Sholat itu ya sholatnya diri sendiri, rajin ibadah. Kalau muslim itu ngajak orang lain ke sholat. Karena kita tuh sebagai seorang muslim nggak boleh cuek. Harus amar ma'ruf, harus nahi munkar. Ini jihad kita. Ya, amar ma'ruf, nahi munkar. Jangan sholat sendirian. Ada istilah jangan masuk surga sendirian. Surga itu terlalu luas untuk kita sendiri. Ajak orang lain masuk surga. Jangan malah rajin keluarkan orang dari surga. Kamu nggak ngaji sama ustadzku nggak dapat jatah surga, mana gitu. Ya. Jadi ajak orang ke dalam surga. Kemudian di antara amalannya adalah jihad fisabilillah. Berjuang di sini untuk menegakkan kalimat Allah. Jihad yang benar. Bukan jihad yang salah. Dengan niatan jihad ngebom gereja itu kan enggak benar ya. Maka kejadian ini memang ada hikmahnya. Pertama, kita sebagai seorang muslim muslimah jangan malu dengan syariat kita ya Mas. Dalam Islam ada syariat jihad, ada enggak? Dalam Al-Quran dan hadis ada kan? Tapi jihad yang seperti apa? Jadi bukan syariatnya yang sering keliru, tapi orang melakukannya yang keliru. Nah, kita sebagai seorang muslim muslimah tidak malu dengan identitas kita. Ya, Islam ya ada jihadnya. Tapi jihad yang seperti apa? Ini penting, makanya penting sekali berguru dengan orang yang lurus akidahnya. Orang yang paham metodologi yang benar. Karena ngaji itu bukan hanya bicara dalil, ikhwan akhwat sekalian. Orang yang menyimpang itu punya dalil. Orang yang menyimpang punya dalil. PKI itu punya dalil.
supaya orang nggak sholat. Baca firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Orang sholat celaka, nggak usah sholat aja dalilnya. Jadi dalil dan cara berargumen yang benar. Jadi kalau kita ingat pada zaman Nabi itu, ternyata peperangan yang ada pada zaman Nabi dan pada zaman-zaman setelahnya banyak terjadi pada bulan suci Ramadan, termasuk perang Badar. Jadi masya Allah. Jadi ini fakta bagaimana bulan Ramadan pada saat lemes ya, tapi masya Allah kita tidak bersemangat untuk berjihad fisabilillah. Jadi dakwah jihad, dakwah ya dengan kemampuan kita, dengan tulisan, dengan lisan, dengan kita mengajak ya ikhwan, akhwat ngaji, itu juga bagian daripada dakwah. Kemudian bersilaturahim, membaca buku dan sebagainya, hidupkan betul. Ya, hidupkan bulan Ramadan dengan amalan ibadah. Banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar, ditarget sehari harus 1000 kali istighfar. Boleh. Apakah ada hadisnya? Jumlahnya enggak ada. Tapi karena enggak ada itulah bebas. Kalau setelah sholat memang ada hadisnya 3 kali, jangan ditambah. Kalau nambah nanti habis pulang dari masjid. Istighfar. Taubat, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Sebelum masuk bulan Ramadan, dosanya 1 gunung, keluar dari bulan Ramadan, dosanya 1 gunung. Itu rugi amat itu. Banyak istighfar, taubat. Jadi salah satu fokus kita, teman-teman sekalian, agenda kita dalam maksimalkan bulan suci Ramadan adalah al-iktsar bitaubati ilallah, banyak bertobat kepada Allah. Itu harus ditargetkan. Ini kesempatan yang luar biasa. Tapi pada fikum kemudian yang selanjutnya adalah ibadah yang sifatnya tarkiyah. Tadi kan fi'liyah, ibadah yang sifatnya berbuat ya. Yang selanjutnya ibadah tarkiyah, ibadah yang sifatnya meninggalkan. Ini juga penting. Meninggalkan larangan semua nilai ibadah. Meninggalkan perbuatan maksiat, ya. Di antaranya maksiat yang sulit ditinggalkan adalah maksiat yang terkait dengan lisan. Mencaci, membuli, menghina, menggibah. Abul Aliyah mengatakan as-shamu fi ibadatin ma lam yaktab. Ini menarik perkataan beliau. Orang yang berpuasa itu sedetik demi sedetik, semenit demi semenit terus, itu nilainya ibadah karena dia menahan lapar dan dahaga itu. Terus kan sampai datang waktu berbuka. Waktu yang dia jalani itu semuanya bernilaikan ibadah kepada Allah. Malam yaktab, ya, malam yaktab syaratnya selama dia tidak ghibah. Maka kesimpulannya apa? Ada amalan-amalan yang membatalkan puasa, ada amalan-amalan yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita bicara fikih, biasanya yang fokusnya adalah membatalkan makan minum gitu ya, membatalkan puasa, makan minum sengaja tentunya, membatalkan puasa dan hal-hal yang lain. Makanya para ulama menjelaskan namanya shaum itu ada bertingkat-tingkat. Shaumnya orang awam yang penting ya tidak batal puasanya. Itu orang-orang baru belajar puasa. Yang penting nggak makan, nggak minum, suami istri tidak ya mendekat dalam artian khusus, ya beres puasanya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada orang yang puasanya khusus, ya matanya puasa, telinganya puasa, ya kan gitu kan. Mulutnya juga puasa. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh syaitan. Ibadah kita laksanakan, tapi ternyata apa, maksiat-maksiat itu dilaksanakan juga. Karena sesungguhnya intinya akhwat sekalian, bukan nahan lapar dan dahaga itu, tapi hikmah dari puasa itu loh. Makanya sholat itu bukan yang sekedar rukuk dan sujud, tapi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu intinya. Maka puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bahkan orang-orang yang menyimpang itu bisa lebih mampu menahan lapar dan dahaga. Maka kita pernah mendengar puasa pati geni misalnya. Puasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Coba ya bayangkan. Puasa ngebleng. Mereka mampu. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man lam yada' qaula zuri wal amala bi falaysa lillahi hajah fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah enggak butuh dia menahan makan dan minumnya.
Ngapain ente puasa? Gibahnya jalan, mencaci orang lain jalan, membuli orang lain jalan. Ngapain puasa? Bukan itu tujuannya. Tujuannya itu bukan itu. Itu hanya wasilah saja mengantarkan orang mampu berpuasa lisannya. Ya, berpuasa lisannya, tidak berkata kecuali kebaikan. Makanya kan semua ada kaitannya, kawan-kawan. Berlatih mengendalikan lisan ini yang paling berat. Makanya banyak para ulama memberikan contoh. Ketika sebelum berkata dia bertanya dalam hatinya, ini manfaat atau tidak, manfaat atau tidak, menyakiti orang atau tidak. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, cirinya apa? Dia akan berkata-kata baik atau dia diam. Maka kesimpulannya apa? Perkataan buruk itu mengurangi kualitas iman. Jadi tidak ada istilah seperti ini. Itu ungkapan aslinya orang itu baik cuma omongannya kotor, omongannya jelek tapi orangnya baik. Tidak. Ada korelasinya, apa yang ada di sini itu akan terungkap pada lisan. Gak ada istilah seperti itu aslinya orangnya baik cuma omongannya kotor. Enggak. Maka Rasulullah SAW itu kadang marah. Apalagi kalau syariat Islam dihina, kalau marah Rasul. Tapi marahnya Rasul tidak pernah mengungkapkan kata-kata kotor. Ini catatannya. Rasul marah, syariat itu dihinakan. Hak orang diambil itu marah. Pernah satu saat datang rombongan orang dari satu suku, satu kabilah. Mereka sakit di Madinah. Mereka berobat dianjurkan oleh Nabi untuk menemui para penggembala unta dan meminum kencing unta. Kencing unta. Najis nggak sih ini? Dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan najis dan itu darurat karena untuk berobat. Ada yang mengatakan tidak najis karena kencing hewan-hewan yang halal dimakan itu nggak najis. Rasulullah membolehkan. Pro kontra dalam masalah fikih. Tapi intinya itu pernah terjadi. Orang-orang tersebut diperintahkan untuk menemui para penggembala unta, minum air pipis unta itu, sembuh. Bukan terima kasih. Malah para penggembala unta itu dibunuh semua, kabur mereka. Rasulullah marah, kejar mereka, kejar. Tiba ke hadapan Rasulullah, itu dicungkil mata-mata mereka dan dijemur gitu. Pernah terjadi. Makanya jangan hanya melihat satu ayat, satu hadis saja. Rasulullah itu orang yang berkasih sayang, sering maafkan, kadang memberikan pada orang Yahudi, bertransaksi dengan orang Yahudi itu biasa saja. Tapi sama orang-orang zalim itu luar biasa Rasul tegas. Ya Rasulullah marah, tapi marahnya Nabi tidak menjadikan beliau bertutur kata buruk. Karena ciri seorang Muslim sejati tulisannya baik, tidak sekali. Ya, marah boleh, nggak boleh itu haram ya. Udah ucapkannya secara normatif saja. Gak harus menjadikan kita ketika berbicara nyebut nama-nama yang ada di kebun binatang, nggak perlu. Ya, ayam disebutin, nggak ada kaitannya. Kemudian yang terakhir di sini, atau yang sampai berjalan terakhir adalah al-muhasabah, evaluasi. Nah di sini penting. Jadi kita ada semangat dari kehidupan bulan suci Ramadan, baik ibadah fi'liyah, tarbiyah, jangan sampai kita kecolongan. Evaluasi adalah cara untuk mengikat. Evaluasi kan ibarat orang yang melakukan perjalanan, orang mudik, bawa mobil, itu terkadang berhenti ngecek, oh ya ini bensinnya sekian, oh ini nggak ada masalah, oh banyak nggak masalah. Orang yang berjalan menuju Allah, karena kita mau nggak mau pasti berjalan menuju Allah, dan semua orang akan sampai kepada Allah. Cuma sampainya selamat atau tidak? Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. Al-Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu telah capek lelah bekerja dan pasti kamu akan berjumpa dengan Allah. Jadi ada satu titik yang disepakati di mana orang akan sampai kepada Allah. Kita tuh musafir, ayo ikhwan, musafir dengan kendaraan apa istilahnya? Kendaraannya ya kalau kita ngaji di Tazkiyatun Nufus sih, kendaraan kemudian kekangnya apa itu disebutkan. Sebagian para ulama mengatakan kita itu seperti burung dengan dua sayapnya, ada harap, ada takut, ada kepala mahabbahnya jangan di situ. Artinya evaluasi. Kira-kira amal yang kita lakukan itu sudah ikhlas belum? Ngasih iftar ke orang. Ya kan ini kan pahala nih, nyuri pahala katanya. Jangan-jangan kita yang tercuri pahalanya. Dilihat-dilihat semangat. Kalau nggak ada yang lihat nggak semangat. Bahkan para salaf dahulu senang kalau amalannya itu nggak dilihat.
Saya itu berharap, berangan-angan kalau bisa ketika melakukan ketaatan tidak ada yang melihat kecuali Allah. Wah, itu luar biasa ya. Membunuh syahwat kita untuk dipuji oleh orang lain. Itu berat. Membunuh syahwat kita untuk dipuji oleh orang lain. Sedangkan kita itu kalau disebut namanya dasar. Terima kasih kepada Bapak Fulan bin Fulan, pangkatnya disebut itu. Senang orang itu. Anak itu. Hati-hati. Jebakan setan sangat halus. Tapi ya kita tidak perlu kemudian melihat orang yang beramal secara zahir kita bully, enggak. Kita enggak ngerti tujuannya. Niat itu dalam hati. Enggak usah peduli dengan niat orang lain. Sejadi dia pensiar dinambahkan. Ya, maka kita harus perangi itu setan. Kalau kita itu melakukan sesuatu kita tinggalkan gara-gara takut riak, kita paksa untuk tidak riak. Jadi memang hati-hati. Tanya pada diri kita apakah amal saya sesuai dengan petunjuk Nabi. Tanya apakah dalam beramal itu saya merasa berjasa kepada Allah. Itu juga berat. Ada orang tuh sok pede. Saya udah puasa, sudah sholat, masa gak masuk surga ya Allah? Nah itu orang gak adab sama Allah. Allah tuh gak butuh ibadah kita. Kadang-kadang orang selesai bulan Ramadan khatam 10 kali, geleleng kemananya. Wah, khatam 10 kali, merasa berjasa padahal ibadah seluruh manusia. Adakah mereka semua taat sebagaimana taatnya Nabi Muhammad tidak akan menambahkan keagungan Allah. Sebaliknya adakah seluruh manusia mereka itu maksiat sebagaimana maksiatnya Qarun dan Fir'aun tidak mengurangi keagungan Allah. Maka dalam ibadah jangan sandarkan diri kepada amal kita, sandarkan diri pada rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ini kita perlu evaluasi diri. Kemudian juga lihat apakah kita juga melakukan hal-hal pembatal pahala. Hati-hati, jangan jadi orang yang merugi, beramal termasuk neraka. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya perhiasan. Orang yang bangkrut kaya jadi miskin kan gitu. Rasulullah mengatakan tidak, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala saumnya, dengan pahala sedekahnya, dengan pahala salatnya. Tapi apa? Dia mencaci si fulan, gibah si fulan, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, zalim orang lain. Apa yang terjadi? Kebaikan dia akan dibagi-bagi kepada yang lain. Maka hati-hati, zaman teknologi luar biasa hari ini, zaman sosial media ya, antum ngetik cuma 5 kata yang tersakiti 1 juta orang. Itu antum siap nggak bagi-bagi kebaikan 1 juta orang? Hati-hati. Beda kalau dakwah. Kadang-kadang ada orang tersinggung, ya kadang-kadang dakwah menyinggung. Kalau kita mengatakan khamr haram, para pedagang khamr tersinggung. Tersinggung. Maka dulu saya pernah dakwah di satu tempat, di satu daerah di luar Jawa. Itu masyarakatnya senang, masyarakatnya senang judi sama senang mabuk-mabuk. Tapi sholat rajin. Saya khotbah Jumat ada request, Ustaz boleh ngomong apapun nggak apa-apa Ustaz, yang penting pesan saya jangan ngomong soal judi sama menolak, jangan Ustaz, yang lain aja. Request, karena kalau saya ngomong itu banyak yang tersinggung. Maka dakwah bukan berarti tidak menyinggung. Nah kalau orang mengatakan kamu dakwah aja tuh jangan menyinggung, oh salah, kadang dakwah yang menyinggung. Ya, tapi bukan berarti dengan kata-kata yang buruk. Paham ya Mbak ya? Kalau tersinggung kadang-kadang nyampe, orang tersinggung nyampe ini kan. Tapi bukan berarti kita sengaja buruk menjatuhkan pribadi orang dan sebagainya. Jadi orang tersinggung, orang suka main judi itu semalaman. Dari saat jeda sebentar jam 9 mulai sampai subuh pulang. Tapi alhamdulillah pulangnya mampir masjid ketemu saya. Malah ngajak saya, Ustaz, sekali-kali gabung sama kita dong. Misalnya diajak. Masalah tantangan waktu itu luar biasa. Ya, ala kulli hal 1 tahun dakwah di tempat tersebut ya. Tapi bermakna, alhamdulillah. Jadi seperti itu akhwat iman sekalian. Bagi-bagi pahala, kok pahalanya sudah habis, nggak berhenti di sini. Maka keburukan orang-orang yang zalim itu akan ditimpakan pada orang yang zalim tadi. Rasulullah mengatakan summa ulqiya finnar, orang itu akan dilempar di neraka. Alhamdulillah juga. Di sini ya. Jadi kesimpulannya apa? Ikhwan akhwat sekalian, 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama apa tadi?
bergembira. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, ya munafasah, berdasarkan munafas. Yang keempat, farasatul muhasabah. Pas nih, tapi simpel insyaallah. Bisa dibawa pulang jadi oleh-oleh ya. Insyaallah. Pertama apa? Mbak? Bergembira ya. Kedua, syukur. Ketiga, berlomba-lomba. Yang keempat, berevaluasi. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Mas pembawa acara. Ya, tafadhol.